Saya senang sekali ada di tempat ini karena saya bertemu dengan konco-konco lawas ya. Ada di belakang, ada di depan ya. Saya bersuka cita terutama kepada para pemimpin di Kota Semarang, Pastor Edi ya. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi di sini. Singkat saja, mungkin sebagian udah tahu, sebagian nggak tahu. Nama saya Simon Petrus, saya sering disebut orang hutan. Karena saya tinggal betul-betul di hutan. Ya. Saya tinggal di Papua, di Timika, saya bekerja di sana. Daerah tempat kami tinggal itu hanya bisa dicapai dengan dua cara. Pertama lewat pesawat, yang kedua lewat laut. Jadi nggak ada jalan keluar. Dan kami betul-betul tinggal di tengah hutan. Ya. Tapi saya bukan sejenis kera ya. Saya tinggal di hutan, makanya saya sebut diri saya orang hutan. Oke, saya sudah menikah, istri saya satu, anak saya satu, serba minimalis ya. Gereja kita, Gereja Kristen Kemah Daud Timika ya. Perkenalannya cukup ya, nanti kalau mau kenalan lebih lanjut boleh, tapi ajak saya makan malam ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19 sampai yang ke-26 kalau saya nggak salah. Sebentar ya. Matius 6, ayat 19. Bapak Ibu sudah dapat? Kalau udah dapat, kita akan membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ke-25. Kita bergantian, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Saya percaya ayat ini sudah menjadi bacaan sehari-hari kita semua. Tapi malam hari ini mari kita lihat sesuatu yang baru yang saya pelajari dari Tuhan tentang firman ini. Kita baca sama-sama ya, kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, saudara, Bapak Ibu, ayat yang genap ya. Saya akan mulai dari ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya rasa ayatnya udah cukup, kita boleh saudara yang di bagian multimedia. Oke, nah kita akan lihat tadi ayatnya di sini ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau ada kata jangan di dalam Alkitab, itu artinya boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Jangan ya. Nah Bapak Ibu jangan salah paham dengan saya. Hari-hari terakhir ini kita sedang mendengar satu isu yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh beberapa pemimpin gereja, bahwa gereja telah bertahun-tahun diajarkan bahwa orang yang tidak hidup di dalam berkat atau enggak sehat, atau nggak bisa nggak bisa menikmati sesuatu yang baik adalah bukan orang Kristen yang benar. Ya, Bapak Ibu tentu paham dengan ajaran ini. Ajaran ini mengatakan kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Dan kalau kamu setia dengan baik memperlakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka seluruh berkat ini akan turun kepadamu. Diberkati engkau di kota, diberkati buah kandunganmu, diberkati ladangmu, diberkati semua yang kau kerjakan. Tapi jika engkau tidak setia melakukan perkataan firman ini, maka terkutuklah engkau. Nah, saudara, ayat ini seringkali dipakai untuk membuat orang Kristen bahwa kalau jadi orang Kristen mesti sukses, berhasil, kaya. Masih muda apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.
Siapa yang gak mau? Ada yang gak mau kayak gitu? Tapi sayangnya tidak semua orang Kristen terlahir kaya Bapak Ibu. Bahkan Yesus berkata, serigala punya tempat, punya liang. Tapi anak manusia gak punya tempat untuk taruh kepalanya. Dan seluruh murid Yesus yang 12 itu mati, kecuali Rasul Yohanes, itu matinya gak enak Bapak Ibu. Betul ya? Ada yang mati diseret kuda, ada yang mati dipenggal, ada yang mati dibunuh, ada yang mati dirajam. Dan mereka tidak mati sebagai orang yang sukses dan orang kaya. Makanya Yesus berkata, sebab di dalam kematiannya dia disamakan dengan penjahat-penjahat. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan ini kepada kita semua. Mudah-mudahan kita boleh diberkati dan mata kita terbuka untuk melihat bagaimana Tuhan mengajar kita untuk hidup. Di sini dikatakan jangan, ini enggak ada ininya pointernya ya? Enggak ada. Oke. Dia kata jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, ngangat dan karat merusakannya. Kata jangan itu artinya enggak boleh. Tuhan bilang itu maksud ayat ini bukan enggak boleh jadi orang kaya. Ya. Tetapi ini berbicara tentang motivasi kita. Kadang-kadang gereja dimotivasi itu untuk jadi orang kaya. Jemaat dimotivasi, jemaat diharapkan, jemaat diajarkan. Tetapi apakah betul Tuhan mengajarkan sedemikian tentang kekayaan? Bapak Ibu, saya bersyukur dalam banyak tahun saya ketika saya memulai hidup saya dengan Tuhan, saya hidup miskin. Saya sering loh hidup dulu, besok gak tahu makan apa. Ya. Saya pernah 2 tahun tidur di lantai. Ya. Saya waktu pertama kali ke Timika, itu tinggal di rumah adik ipar saya. Tinggal. Saudara bisa rasain kan kalau kita nebeng di rumah orang, semuanya serba gak enak. Ya kan? Kalau adik ipar saya itu pulang jam 12 malam karena lembur, berarti makan malam saya, kalau gak ada belas kasihan dari adik ipar saya, tunggu dia pulang. Mau ngambil duluan gak enak sungkan. Gak ngambil, perut saya demo. Ya. Mau beli, uang saya terbatas. Ya. Tapi saya bersyukur untuk keadaan itu. Saya bersyukur. Ya. Sering, 6 tahun saya jadi pengangguran. Hidup saya itu believe it or not. 6 tahun gak punya kerjaan, tapi Tuhan pelihara. Hebat ya. Saya waktu di Malang, saudara saya di Malang 6 tahun, saya keluar dari kantor saya di Bandung, pindah ke Malang, 6 tahun saya gak punya kerjaan. Terakhir itu saya ngelamar jadi security. Ditanya gaji yang Anda inginkan, saya tulis berapa saja. Artinya saya tidak mematok dibayar berapa. Kenapa? Ada rasa kesal kepada Tuhan. Ini udah jadi hamba Tuhan kok hidupnya kere mulu. Hidup dari saya itu terlahir sebagai orang yang sombong saudara. Dulu saya punya prinsip itu biar sombong, biar miskin yang penting sombong. Jangan ditiru ya, gak bagus ini saudara. Ya, biar miskin yang penting sombong. Saya kalau makan itu dibayarin, gengsi saya saudara. Sekarang enggak Pak ya, enggak. Dulu ya. Saya enggak mau direndahkan oleh orang lain karena kepemilikan. Ya, jadi bertahun-tahun saya hidup seperti itu pola hidup saya dan saya tahu itu salah. Ya, karena orang sombong nggak bisa diberkati. Ingat berkat itu mengalir dari tempat yang tinggi. Kalau tempat berkatnya segini, kita tinggalnya di sini, berkatnya dapat nggak? Nggak. Makanya beruntunglah kalau engkau jadi orang yang rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati selalu dapat berkat. Kalau kita udah rendah, mau diturunin kemana lagi saudara? Ya, saya di sini saudara masih bisa depak, duk. Kalau saya udah di sini saudara, mau ditendang kemana lagi? Ayo, mau tendang kemana lagi? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kenapa? Itulah gunanya jurus rendah hati. Ya, nah hanya orang yang rendah hati yang bisa memahami kebenaran ini. Jangan kata Tuhan kamu ngumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri itu mencurinya. Dan Tuhan kasih ayat kunci di bawah. Karena di mana hatimu berada, di situ, di mana ini, sorry ini salah. Di mana
hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari kamus Strong, ya, dikatakan harta itu dipakai kata thesaurus, ya, thesaurus. Saya bukan orang Yunani ya, jadi kata yang dipakai itu thesaurus, yang artinya itu pertama deposit. Saudara ngerti deposit? Simpenan bahasa Inggrisnya. Ya, celengan. Ya, pertama dipakai kata deposit, kata yang kedua itu wealth. Wealth itu artinya apa ya? Kemakmuran ya, kekayaan. Yang ketiga, kata yang dipakai itu treasure. Treasure itu artinya kepemilikan ya, harta benda. Tetapi harta ini memiliki makna lisan dan tulisan. Karena ada juga harta yang kita pertahankan mati-matian itu bentuknya bukan material. Mungkin Bapak Ibu tahu contohnya apa? Ya tadi itu harga diri. Gitu. Yang kedua apa? Jabatan. Apalagi posisi. Bahkan dulu kalau masih mahasiswa saya senang sekali kata itu PMP. Posisi menentukan prestasi. Kalau di samping orang oon jelek nilainya. Kalau di samping orang pinter cepat lulusnya. Ya, tapi mahasiswa jangan ditiru ini ya. Ini produk masa lalu, harus ditinggalin. Saudara harus belajar kalau saudara mau nilai bagus. Jadi zaman dulu kata PMP itu sebelum saya bertobat itu saya manfaatkan betul-betul. Kenapa? Ngapain belajar semalaman kalau bisa cuma duduk lirik kanan lirik kiri bisa lulus. Kan effortnya kecil banget. Mendingan malam dipakai begadang, nonton TV, ngopi, ngapain aja serah. Ya kan? Nah, banyak orang punya prinsip hidup kayak gitu. Nah, tadi dikatakan thesaurus itu punya arti kata tiga. Jadi di mana hartamu berada, di mana deposit kamu ada, pasti hatimu ada di situ. Ninggalin rumah juga nggak pengen lama-lama. Aduh, tadi itu safe deposit box sempat dikunci nggak ya? Aduh, tadi kunci kamar dikunci nggak ya? Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia. Deposit, deposit, deposit. Ya. Pernah saya satu baca di dalam sebuah artikel, di Hong Kong ada satu pengusaha mati bunuh diri karena dia tadinya punya aset 500 miliar. Saya lupa namanya. Tiba-tiba bisnisnya terkena masalah, sisa 50 miliar. Dan dia gantung diri. Coba Bapak Ibu renungkan, kok gak ada senyuman di wajahmu saya lihat. Anda kalau punya uang deposit 50 miliar mau bunuh diri gak? 50 miliar bukan 500. 50 miliar dia bunuh diri. Karena dia merasa sudah gagal, bangkrut, kalah. Dan untuk apa lagi hidup ini? Semprotkan baygon sayang. Makanya dulu terkenal buku-buku mati cepat ala Rusia. Jadi Bapak Ibu, ternyata kekayaan itu memiliki satu kekuatan yang sering kali tidak kita sadari, dia bisa mengendalikan hidup kita. Dan ini menjadi sangat menarik, saya mengambil contoh ayat pembanding dari kitab Amplified. Ya. Do not store up yourself, your material treasure on the earth, where moth and rust destroy and where thief break in and steal. For where your treasure is there your heart, your wishes, your desires, that on which your life center will also. Dikatakan kalau kamu simpen hartamu di bumi, semua dikatakan di situ apa? Harapanmu, keinginanmu, kerinduanmu, dan itu akan menjadi pusat di dalam kehidupan engkau. Seringkali Bapak Ibu, kalau kita nggak mempelajari ini dengan baik, kita akan memiliki konsep yang salah ketika kita melewati kehidupan ini. Ya, ini penting sekali untuk kita pahami supaya kita nggak salah jalan ketika kita melewati kehidupan kita. Nah,
Ketika Anda nggak bisa paham tentang apa yang Tuhan katakan tentang kepemilikan atau harta, Anda akan gagal untuk memahami pesan yang Tuhan sampaikan atas hidupmu. Ya, kita bisa lanjut ya. Oh ya, ini baru ada. Pergerakan harta kita menunjukkan kemana pergerakan hati kita. Ingat saudara, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar saudara. Tuhan melihat hati saudara. Amin. Ya, Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat rupa. Itu sebabnya gereja seringkali tertipu karena kita lebih concern kepada rupa seseorang, ya kan? Saudara-saudara, banyak pengkhotbah katanya yang kalau dia khotbah itu ada 100 juta nempel di badannya. Cincin 50. 1, 2, kalung, jas. Saudara pernah dengar ada sepatu harganya 100 juta? Pernah ya? Tapi pasti saudara belum pernah pakai kan? Saya juga. Jadi kita sama. Saya pernah lihat dompet, lihat doang saudara. Laki-laki 80 juta. Ternyata dia bilang itu belum mahal Pak. Ada yang 1,2. Itu pakai dompetnya gimana ya? Dompetnya 1,2 miliar. Isinya 2.000. Gak malu sama dompetnya saudara. Nah kalau dompetnya segitu, berapa isinya? Dan saudara-saudara, saya melihat tampang-tampang saudara agak ada kemungkinan. Kalau bajunya beli 500 ribu, jalannya begini kan. Kalau perlu begini. Nah. Tapi kalau saudara belinya baju bekas, jalannya begini. Minder saudara. Ternyata busana ada kaitannya dengan minder. Enggak ada saudara, busana itu benda mati. Yang bisa minder itu benda hidup. Kenapa seringkali kita malu? Karena kita pikir kita tidak cukup layak. Oleh karena apa? Nilai-nilai yang diberlakukan di dalam masyarakat. Saya ingat dulu waktu saya di Jawa Timur, kami itu kalau mau bikin retret jual beli saudara ya. Itu udah punah dalam hidup saya, udah gak pernah lagi. Dulu saya tuh kalau beli baju saya paling bagus tuh kalau mama saya atau papa saya yang beli atau hadiah ulang tahun. Nah kadang-kadang ada yang harganya, saya pernah dibeliin baju 150 ribu. Waduh disayang-sayang buat saya saudara. Hanya dipakai untuk momen khusus. Satu kali ketika retret akan diadakan, mahasiswa harus bikin retret, kita cari dana. Yang paling gampang itu apa? Jual beli. Saya bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan, ambil yang terbaik, berikan yang terbaik. Karena saya udah ngomong begitu. Saya nggak punya apa-apa selain baju. Saya ambil baju saya dari lemari. Yang terbaik. Dan kita pajang di emper jalan. 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Paling mahal. Dan ada orang datang, lirik baju saya, dia tawar 5.000. Saya berbalik ke belakang sambil agak nangis. Kalau cuma goceng gua aja yang beli. Kenapa mesti lu? Tapi ini mulut udah ngomong, kita mesti cari dana untuk retret mahasiswa. Uangnya kadang-kadang kami jual koran, ngamen. Pernah saya pakai tipu muslihat saudara. Ngamen kami di daerah pecinan atau di daerah rumah makan Chinese gitu ya. Kan biasanya yang makannya orang-orang kaya. Saya dan istri saya berpura-pura menjadi tuan dan nyonya. Pesen teh manis sama nasi goreng. Duduk yang lama, teman-teman dari pelayanan mahasiswa datang bawa gitar, nyanyi lagu. Ya, ku sadari kasihmu takkan pernah berakhir. Ambil uang 50.000 satu-satunya, biar kelihatan orang. Teman sendiri kan. Pancingan, sampai 3 lagu, kagak ada yang nyumbang saudara. Sumbangan itu benar-benar dari dompet saya. Tuhan bilang rasain loh. Siapa suruh bikin acting seperti itu. Dan program itu hanya berhasil 2 kali putaran. Habis itu gak mau lagi, nombok. Belum nasi goreng. Belum teh manis. Gak ada bang, jangan lagi lakukan praktek itu. Kita rugi. Mendingan kita jual yang kita punya atau kita ngapain gak. Saudara. Dan terakhir kali 1 kali sehabis retret karena dananya kurang, saya kumpulin semua para pemimpin mahasiswa. Saya bilang, sudahlah
Supaya kita tidak saling mempermalukan diri. Ini ATM saya, ini nomor PIN-nya, kamu ambil sampai batas yang bisa diambil. Oh, semua lakukan hal yang sama, saudara. Saya pikir hebat bener nih mahasiswa ya. Semua dikasih ATM-nya. Ternyata dari seluruh ATM paling banyak bisa diambil 10.000. Zaman dulu masih bisa tarik 10.000. Ya percuma 10 ATM cuma 100.000. Karena saya juga tahu saldo saya berapa. Tapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang saya sembunyikan bagi Tuhan, saya kasih. Ini nomor PIN-nya, kamu yang ambil. Ambil sampai limit yang bisa kamu. Ya kalau ATM isinya 100 juta saya juga gak kasih kali saudara ya. Itu makanya saya katakan saya bersyukur untuk momen-momen di mana saya diizinkan belajar dari Tuhan tentang keterbatasan. Keterbatasan itu membuat saya kuat. Keterbatasan itu membuat saya bergantung. Keterbatasan itu membuat saya selalu bertindak minta izin dari Tuhan ya. Nah kita lanjutin sekarang. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya kembalikan dulu ke yang tadi sebelum ini saudara. Sebentar ya. Di sini tadi dikatakan, karena di mana hatimu berada, hati tadi sudah saya jelaskan. Di mana hartamu berada, di situ hati juga saudara dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu kardia. Kardia itu punya arti pikiran, perasaan, juga broken heart. Hati yang hancur. Nah saudara-saudara ternyata erat sekali kaitannya dengan kepemilikan dan hidup yang hancur. Ternyata lebih banyak orang hancur hati, kecewa, marah, sakit hati oleh karena kehilangan kepemilikannya daripada dia melanggar firman Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang gak takut datang gak gereja. Dia gak terlalu merasa bersalah gak datang pede. Dia gak terlalu merasa bersalah, dia gak ikut kegiatan yang seharusnya dia ikutin. Tapi dia akan sangat merasa kecewa sakit hati kalau kekayaannya hilang tanpa alasan. Kalau apa yang dia miliki lenyap. Kalau apa yang menjadi kebanggaannya. Ada orang kalau dikasih jabatan, dikasih posisi senang pelayanan. Begitu didisiplin, begitu dia ambil jabatannya, mulai merasa, wah kenapa aku diperlakukan kayak gini. Ini tidak adil, ini enggak benar, ini enggak jujur, aku dibenci, aku enggak dikasih dan lain sebagainya. Ya, sering kali karena apa yang kita anggap sebagai harta itu membuat kita masuk dalam banyak problematika hidup dibanding dengan ketika kita nggak taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Banyak orang nggak takut melanggar firman Tuhan, tapi mereka takut kehilangan harta kekayaan mereka. Jadi dikatakan di sini kardia itu punya hubungan yang sangat erat dengan kepemilikan. Dengan harta kita. Jadi kalau kita punya harta, makanya Alkitab bilang di mana hartamu berada, itulah center of your life. Nah, celakanya ini semua adalah satu dusta yang diterima oleh orang Kristen, apalagi belakangan ini diajarkan bahwa kekayaan, prosperity, kepemilikan itu adalah tanda bahwa kamu adalah orang yang diberkati. Siapa bilang orang yang sakit gak diberkati? Seringkali maaf ya. Andai kata kita gak memberikan perpuluhan, saya yakin sebagian besar jemaat itu takut kena kutuk. Tuh, karena diajarkan kepada kita begitu. Takut kena kutuk, kenapa? Nanti ada belalang pelahap. Tapi coba saudara renungkan baik-baik. Bukankah Kristus memberkati saudara bahkan ketika saudara sedang berdosa? Betul tidak? Ketika kita sedang berdosa lah kita diambil oleh Tuhan. Ketika sedang berdosa lah kita dipulihkan oleh Tuhan. Bukan ketika kita sudah berbuat baik. Saya yakin ketaatan kita atau tindakan kita
untuk taat kepada Tuhan, kalau itu bukan karena pewahyuan yang Tuhan berikan, adalah tindakan yang mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Dikatakan dalam Yeremia 17, hati itu deceitful, hati itu suka menipu. Kita sendiri itu sering ditipu sama hati kita sendiri. Betul apa betul? Nih, satu kali saya ketemu dengan seorang jemaat kami di Timika, dia kerjanya kuli bangunan. Datang sama saya, Pak, dia bilang, tolong berdoa buat saya supaya saya bisa kredit sepeda motor. Nanti kalau saya kredit sepeda motor berhasil, itu akan saya pakai untuk melayani Tuhan. Antar jemput, persekutuan, apalagi orang Kemah Daud ya, PD, PA, PU, PI, P apa lagi. Tiada hari tanpa P kalau kita kayaknya ya. Persekutuan apalagi ya. Ya kan? Saya bilang kamu sudah berdoa, sudah. Saya yakin ini untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaannya buruh bangunan. Artinya dia tidak punya penghasilan tetap. Gimana ceritanya saya kurang tahu, tapi doa saya tokcer. Dia dikasih kredit dari dealer. 3 bulan pertama saya lihat senyum bahagia di wajahnya. Persekutuan gak pernah telat. Doa selalu datang. Acara gereja ikut 3 bulan pertama. Bulan keempat mulai agak kendor. Saya masih biarin karena saya pikir mungkin dia punya problem. Bulan kelima tambah kendor. Bulan keenam kendor banget. Saya tanya, bro, kenapa kamu jarang datang ke acara-acara gereja sekarang? Dia bilang, maaf bang, aku sibuk banget. Pulang kerja aku kerja lagi. Loh kok bisa? Karena sekarang proyek gak banyak. Dia kerja hanya dapat 150.000 per hari. Dipotong buat dapur, buat ini, sisihin cicilan, akhirnya nggak cukup. Dan akhirnya karena nggak cukup untuk bayar cicilan, takut motornya ditarik sama dealer, maka dia punya kerja tambahan sore hari. Dia pulang kerja ngojek. Ngojek sampai jam 8 malam, kadang-kadang belum cukup. Bisa sampai hampir pagi dia ngojek. Dia lakukan itu terus untuk menutupi kreditan motornya. Akhirnya yang dia bilang tadi untuk memuliakan Tuhan justru itu memperumit hidupnya. Dan akhirnya pelan-pelan orang ini hilang dari persekutuan, hilang dari pelayanan, sekarang hilang dari gereja, sekarang gak tahu dia ganti agama atau tidak. Dan saya bertemu dengan banyak orang Kristen yang seperti itu. Bilang yakin ini dari Tuhan, tetapi ketika mereka lakukan keyakinannya, hidup mereka gak getting better. Hidup mereka justru tambah hancur, tambah semrawut. Kenapa? Karena yang menipu mereka, hati mereka. Ya, kadang-kadang orang mau punya kreditan baru itu kan hitung-hitungan manusia kan. Oh gaji segini, pengeluaran segini, oh masih cukup. Ya, betul gak? Tambah kreditan motor, habis motor, wah kulkas, habis kulkas misalnya apalagi. Oh TV, habis TV apalagi misalnya. AC, habis AC apalagi misalnya. Ya macam-macam lah, home theater dan lain sebagainya. Dan ketika dilihat-lihat itu rumah, sebagian besar isinya kreditan semua. Dulu waktu beli pakai doa, Tuhan cukupkanlah. Cukupkanlah. Padahal ayat yang lain bilang, jangan berhutang apapun. Ya, kecuali saudara pengusaha, saya nggak tahu itu. Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya, kalau pengusaha katanya kalau nggak utang nggak bisa hidup, ya saya nggak tahu. Ya. Nah, saudara, hati itu sangat mudah untuk menipu kita. Hati itu seringkali membuat kita masuk ke dalam berbagai macam pencobaan karena hati kita punya kecenderungan itu hidup dalam kemudahan. Kayak sekarang saudara ya, kayak sekarang itu kalau saudara punya uang hidup itu enak ya, betul nggak? Siapa di sini yang nggak pakai GoPay, GrabPay atau OVO? Ada yang nggak pakai? Ya, kalau yang pakai saya tahu wajahnya hampir semua. Ya nggak pakai, nggak ada ya. Apa sih sebetulnya keunggulan GoPay, OVO dan sebagainya? Kemudahan dan diskon kan? Ya kan? Sekarang saya kalau ngajak makan Bang JC, nggak mau ngajak keluar saya, nggak ada diskonnya. Kita pesen aja GoFood, ada diskonnya. Kadang-kadang 40%, 50%. Dan itu menguntungkan. Kenapa? Kalau kita ke restoran, makanannya beda,
minumnya beda. Belum lagi taksinya, bensinnya, parkirnya, dan sebagainya. Oh sekarang kita dimanjakan. Kalau Anda punya banyak uang, Anda bisa jadi kayak tuan ya, di rumah saudara sendiri. Ya. Apalagi kalau saudara sering ngasih tip. Coba tuh kasih driver online misalnya Gojek, begitu dia udah nganter saudara kasih 2 juta bonusnya. Saya yakin buat bapak apapun saya kerjain deh gitu. Dia gak akan cari pelanggan lain di depan rumah saudara parkir. Ya. Coba sekali-sekali udah pernah ngasih? Kan kita boleh ngasih tuh ya. Kasihnya jangan 1.000, 2.000, kasih 200.000. Dia beli nasi goreng kasih 300.000. Kasih, pasti lama-lama itu driver atau orang-orang itu akan parkirnya di depan rumah saudara. Bodoh orderan lain gak apa-apa, untungnya cuma goceng. Ini sekali makan nasi goreng 200, 300. Dan pada akhirnya saudara punya pengikut, tinggal khotbah saudara. Hai para driver online. Aku telah menyaksikan kepadamu betapa aku bisa memberkati kamu. Gampang kan cari jemaat. Tapi butuh uang. Enggak. Gimana sih Bapak ini katanya jangan simpen harta. Maksud saya jangan simpen harta itu bukan berarti gak boleh saudara diberkati. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tapi susah payah tidak menambahinya. Nah saudara tinggal pikir, saudara mau hidup dengan usaha saudara untuk bisa memiliki berkat-berkat, atau saudara mau hidup dengan versi firman Tuhan, di mana apapun yang saudara buat, saudara diberkati. Amin. Oh saudara, pertama kali ikut Tuhan, hidup saya bahagia banget saudara. Karena semuanya saya sering nangis, saya sering berlutut, saya sering baca Alkitab. Saya sering terseduh-seduh. Waktu hidup saya masih rumit dulu. Sekarang ketika semuanya udah gampang, udah jarang nangis. Jarang berlutut. Jarang mencerit kepada Tuhan. Kenapa? Saya punya sesuatu yang bisa menyelesaikan hampir semua keadaan. Kita lihat slide berikutnya. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, seluruh tubuhmu gelap. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ternyata yang dimaksud dengan mata di sini adalah cara kita memandang yang namanya prosperity tadi. Mata kita itu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang menjadi tujuan hati kita. Ya. The eye is the lamp of body, so if your eye is clear, dikatakan lihat. Spiritually perceptive. Ternyata mata kita kalau kita arahkan kepada wealth, kepada kekayaan, kepada harta, kepada apa yang kita cari, saudara, mata kita itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita memiliki konsep yang salah tentang apa yang Tuhan mau ajarkan. Dikatakan perceptive. Kita bisa punya pikiran yang salah, but if your eye is bad, ya. Kalau mata kita ditujukan kepada sesuatu yang salah, kita menjadi spiritually blind. Ya. Jadi ada banyak anak Tuhan yang buta secara rohani tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka, karena mereka salah naruh mata mereka. Mata di sini tidak berbicara secara mata hanya mata jasmani saja, tapi dikatakan ini secara figuratif, menggambarkan sesuatu tentang fokus kita. Bahkan di dalam Strong dikatakan di sana, mata itu dia katakan invigiles. Ya, mata kita itu punya rasa cemburu. Nah itu kan ada orang yang demam waktu tetangganya beli kulkas baru kan. Ini penyakit baru. Papi itu udah gak sayang sama mami lagi. Papi ini gimana sih Papi itu benar-benar gak sayang mami deh. Papi cuma sibuk urusan papi sendiri. Mami kenapa? Papi gak tahu tetangga sebelah baru beli kulkas baru. Bener. Jealous. Ada nggak? Di sini nggak ada ya ibu-ibu yang gitu ya, yang dia demam gara-gara tetangganya diberkati. Ada? Kejang-kejang gitu. Ya, ini penyakit baru saudara. Ditemukan beberapa ibu-ibu mengalami kejang-kejang dan mules-mules. Karena ternyata tetangga komplek dapat undian. Semuanya kecuali dia. Dan dia adalah orang Kristen satu-satunya. Ya.
Saudara-saudara, kalau kita jadi orang Kristen, bagaimana sikap kita melihat orang lain diberkati? Itu menentukan, itu sebetulnya bisa menentukan siapa saudara. Amin. Saya nggak bilang saya nggak diberkati loh. Ya, saya sangat diberkati hidup saya oleh Tuhan. Itu justru momen-momen itu momen-momen yang paling kuat dalam hidup saya, di mana segala sesuatu dibatasin oleh Tuhan. Mau foto? Ya. But if your eye is bad, you spiritually blind, your whole body will be full of darkness, devoid of God precept. Kamu gak akan bisa mengerti ajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada hidup kamu kalau fokus kamu enggak kepada apa yang Tuhan ceritakan. Makanya Tuhan bilang, jangan. So if they very like inside you, your inner self itu batinmu. Kalau batinmu, hatimu, nuranimu itu gelap, betapa gelapnya kehidupan itu. Bahkan even ketika engkau menjadi orang Kristen yang udah dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau berbahasa lidah, engkau melakukan pelayanan, tapi kalau engkau gak punya fokus yang benar tentang harta dan kekayaan ini, engkau sedang hidup di dalam kebutaan. Maafkan saya, mungkin ini gak enak didengar, mungkin ini menyakiti perasaan saudara, tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, lalu kita lanjut. Ayat 24, 25. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Lihat, ini berbicara tentang pelayanan. Ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon? Mamon itu dewa kekayaan, Bapak Ibu. Ya. Mamon itu dewa kekayaan, Bapak Ibu. Dewa kekayaan. Makanya disebut Mamon deceitful. Mamon itu bisa membuat kita seolah-olah hidup tanpa persoalan. Mamon itu bisa membuat kita bahagia. Mamon itu bisa membuat kita menjadi raja. Mamon itu bisa membuat kita menjadi orang terkenal. Mamon itu bisa membuat kita jadi cantik. Misalnya kita sedot lemak, operasi hidung, kan pakai mamon, saudara. Bisa pakai terima kasih. Pak dokter, terima kasih ya. Ciao. Saudara, dokter telepon polisi, Pak ada orang gila tempat praktek saya. Tolong diangkut. Ya kan? Apa yang gak bisa dibuat oleh Mamon? Cuma satu, Mamon gak bisa buat saudara masuk surga. Amin? Ya kan? Makanya dikatakan dia menipu. Contohnya, apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang pagi, sore. Pagi, siang, sore, malam. Uang. Begitu dia udah dapat uang, dia beli apa yang dia mau. Ibu-ibu beli perhiasan. Saya sih gak banyak Bu ya, saya cuma punya emas ya sedikit lah, 47 kilo. Gak banyak sih, ya cukup lah buat sekolahin anak-anak. Supaya nanti saya nggak capek suami saya untuk 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan, 20 tikungan. Cukup. Tapi saya mau tanya, berapa banyak perhiasan, simpanan, deposito, berlian yang Bapak Ibu punya boleh dibawa ke surga? 2 gram? Kebanyakan. 1 gram? Ada nggak yang diizinkan sama malaikat? Hai jemaat GKKD Semarang, pengumuman dari malaikat surga, Anda diizinkan membawa 1 gram dari emas yang Anda miliki ketika Anda dipanggil pulang. Demikianlah pengumuman dari surga, harap maklum. Surga tidak menerima sampah dunia. Kenapa? Karena di surga jalannya dari emas. Ya, katanya begitu. Nanti kalau saya udah nyampe duluan saya kirim WA ya. Ntar saya ceritain. Saudara kan senangnya diceritain kan? Enggak mau ikut ke surga kan? Enggak banyak. Waktu saya cerita gitu di kantor kami pagi-pagi, ya Bapak, dia bilang, emang cuma Bapak doang yang mau masuk ke surga? Karena saya ngomong begini, saya punya sertifikat tanah, ada BPKB mobil, semua harta saya kasih tahu, di lemari itu ada ini, di situ ada ini. Semuanya kalian boleh ambil. Dengan satu catatan, jangan berantem.
Got it? Iya Pak. Terus kenapa Bapak bilang begitu? Itu kalau saya diangkat. Gue bilang, emang Bapak doang yang mau diangkat? Kita juga mau, ambil aja buat Bapak mobilnya, tanahnya. Gak usah, kita gak usah dapat. Yang penting kita naik sama-sama. Nah, kamu baru ngerti. Oleh karena itu, kenapa kamu ribut? Kalau kamu ditipu, kalau kamu dicurangin. Ya, saya pernah dicurangin, saudara gak banyak, 3,5 miliar. Asik ya? Itu saya, perut saya mual-mual, mules. Ya, nggak bisa tidur saya, ya, mau muntah kadang-kadang, walaupun belum makan. Ya. Itu dampak daripada salah kaprah tadi ya. Ya. Dan sejak hari itu saya bilang, Tuhan tobat, nggak mau lagi Tuhan, nggak mau lagi. Saya apapun yang terjadi, saya milih dekat Tuhan. Saya senang kalau Tuhan batasin, saya senang kalau Tuhan nggak bolehin. Saya senang kalau Tuhan bilang jangan. Saya senang Tuhan. Nggak mau lagi mules-mules sakit perut. Nggak mau. Ketika itu saya harus bayar kartu kredit sebulan 75 juta. Nggak banyak ya? Mules saudara. Ya. Apalagi kalau sikara lapalata kasat apa karala masa kata. Lu buat sendiri kata Tuhan, hadepin. Kenapa? Karena pada waktu itu setelah saya diberkati oleh Tuhan, saya bilang Tuhan aku mau membantu engkau, aku mau kerja Tuhan, ya kan? Statusnya tadinya kan gembel, pengen dong naik status. Ketika itu saya jadi direktur saudara, karena saya punya PT, Direktur Simon Petrus SE. Dari dengar namanya aja saya udah Oke Bapak, untuk proyek pertama sepertinya Bapak mesti menginvestasikan kurang lebih 300 juta untuk kita dapat melihat proyek yang akan kita kerjakan. 300 juta? Masa direktur bayar segitu ini? Pusing? Bayar? Berikutnya Pak, untuk proyek pelabuhan yang akan kita kerjakan itu kan anggarannya 150 miliar. Jadi sepertinya ya wajar lah kalau Bapak biayain ke Bali, ongkos tiket dari istrinya si ini, mereka mau liburan. Lah mati saya kenapa lu yang liburan gue yang bayar? Tapi kan Bapak 150 miliar. Gitu ya. Sampai 3,5 M. Proyeknya cuma turun 1, angkanya 2,4 miliar. Tagihan terakhir yang merupakan untung 600 juta dibawa kabur. Lengkap sudah penderitaanku. Ya. Dan sejak hari itu saya selalu menjadi orang yang gagal. Saya itu gagal itu lebih banyak daripada berhasilnya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pikir pendeta itu selalu berhasil, enggak. Sampai satu kali ketika kemarin saya nyetir di Jawa Timur, Tuhan bilang begini, bro, kamu tahu enggak apa itu kegagalan? Ya enggak enak lah Tuhan, Tuhan bilang, siapa yang mau gagal? Tuhan bilang begini, tahu enggak kamu, semakin banyak kamu gagal, semakin dekat kamu dengan saya. Kok bisa Tuhan? Tuhan bilang begini, kamu masih ingat firmanku yang berkata, jalanmu bukanlah jalanku. Ya kan? Jalanmu, your way is not my way. Rancanganmu is not mine, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Nah kalau Tuhan sering berkati rancangan-rancangan kita yang dari bumi ini, percaya deh, lebih daripada 90% rencana hidupmu itu selalu berbau bumi. Makanya bau-bau kalian masih bau-bau bumi di sini, belum bau-bau surga. Ya kan? 90% rancangan hidup manusia itu berbicara tentang sesuatu yang di bumi. Harta, tahta, wanita. Loh enggak berarti pendeta tidak terpengaruh dengan ini. Kalau perempuan itu apa? Perhatian, kasih sayang, pengertian, berlian. Pakaian. Perempuan mah gampang disenanginya saudara. Kasih aja apa yang dia mau. Gampang. Kalau saudara gak mampu memberikan hal-hal yang seperti itu, kasih perhatian. Kadang-kadang ibu-ibu aja diperhatiin sama suami tetangga, kelepek-kelepek kok.
Kayak gitu dong jadi suami. Suami saya mah boro-boro muji, udah 4 kali potong rambut, gak ada komentarnya. Istrinya udah jalan di depan dia, papi tahu nggak? Tadi itu loh tetangga. Padahal mau tunjukin aku loh habis dari salon, Pi. Masa sih gitu aja gak ngerti, papi keterlaluan deh. Masa itu Om Ari sebelah tetangga kita langsung bilang, ibu baru potong rambut ya. Iya Pak. Ya, 90% yang kita rencanakan itu segala sesuatu yang berbau bumi. Dan ingat tadi saya udah jelasin bahwa gak ada satupun produk bumi yang bisa dibawa masuk surga. Yang bisa dibawa masuk surga itu produk surga. Saudara. Ada yang bisa bawa sarden nanti ke surga? Saya gak senang sarden Om, saya senangnya lumpia. Bisa gak saudara, malaikat izin ya sebelum kita pulang ke surga aku mau beli lumpia dulu. Buat bekal di sana. Siapa tahu malaikat nggak bisa masak lumpia. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan kesimpulannya. Kesimpulannya, kalau kita masih memandang segala sesuatu yang berasal dari bumi, kata Tuhan, jangan kamu kumpulkan. Dan kalau mata kita masih memandang itu sebagai sesuatu yang kita tuju, maka sudah pasti kita ada di dalam gelap. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita, saudara. Dikatakan kita diberkati bahkan ketika kita masih tidur. Berkat itu artinya apa yang kita kerjain itu dibuat Tuhan berhasil. Enggak harus kerja keras, banting tulang, banting piring, banting pintu, banting istri. Tuhan semua sudah kubanting, enggak ada yang mau kubanting. Kenapa masih gagal juga? Bersyukurlah karena kau makin dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang, makin sering kamu gagal di dalam jalanmu, makin kamu belajar tentang jalan-jalanku. Nah malam hari ini saya sampaikan ini kepada kita semua, supaya kita bisa memiliki konsep. Saya senang terlahir di Kemah Daud. Kemah Daud itu gereja paling keren menurut saya. Kenapa? Di sanalah saya ngerti apa artinya susah di dalam Tuhan. Di sanalah saya mengerti artinya berharap hanya kepada Tuhan. Di sana saya diajari untuk melewati kehidupan ini bersama Tuhan sampai hari ini. Saudara, ketika Tuhan mau memberkati, tolong saya diperingatkan ya Bapak Ibu, waktuku sampai jam berapa? Aku khotbah sampai jam 1 malam loh. Ngerasain kalau nggak diingetin, ya. Jadi ketika pertama kali saya ada di Timika, satu kali saya keluar dari tempat tinggal adik ipar saya itu, adik ipar saya nggak jahat ya, dia pendeta juga, saya bisa dikutuk sama dia. Dia sangat baik, tetapi saya nggak enak. Waktu saya mau keluar, saya punya uang 3,5 juta. Kontrakan di sana paling murah waktu itu 16 juta 1 tahun. 16 juta itu saya dapat satu kamar mandi, satu kasur single yang 2 susun ya. Nah, jadi anak saya tidur di paling atas, istri saya di kasur yang kedua, saya tidur di ruang tamu di karpet 2 tahun. 2 tahun. Makanya badan saya subur begini. Banyak kan kena kontaminasi lantai kali ya. Nah, waktu itu Tuhan bicara seperti ini. One day kamu akan punya 2 sekolah. Sekolah yang pertama akan terdiri dari orang-orang kaya. 75% siswa saya orang kaya. Emang gak pantas ya saya jadi orang kaya? Pantas gak saudara? Tuhan bilang, kamu akan punya sekolah untuk orang-orang miskin. 16 tahun firman itu belum digenapi. Tapi beberapa bulan lalu, tim akreditasi dari Kemenristek Dikti datang ke sekolah kami untuk memberikan penilaian terhadap pengajuan kami untuk mendirikan sekolah tinggi ilmu kependidikan. Untuk sekolah tinggi ilmu kependidikan itu syaratnya sebenarnya nggak tahu susah. Punya tanah 5.000 meter, punya gedung, punya tempat dosen, punya uang 500 juta di bank minimal, punya legalitas dari yayasan, kemudian punya dosen, punya mahasiswa nggak ditanya, penting punya dosen. Dan kalau dihitung-hitung kita mesti punya 5 miliar untuk bisa urus izinnya. Dan kami bersyukur kami sudah didatangi oleh tim evaluator dan mereka sudah pulang, saya hanya tinggal menghibahkan. Karena dia bilang, Pak tanggung buat sekolah tinggi bikin institut. Oh iya, kalau institut gimana? Tanahnya 8.500 meter.
8.500 meter. Itu kalau tanah belinya boleh dicicil nggak? Nggak boleh Pak. Mesti dinotaris, Bapak bikin surat perjanjian serah terima, diupload ke kementerian. Begitu diterima nanti dipertimbangkan. Bapak Ibu, saya merasa 16 tahun saya membangun itu semua dari nol. Ya kan? Manusia begitu kan ya? Saya. Sampai aset itu dinilai oleh bank sekitar 25 miliar. Saya. Makanya Tuhan uji. Lu ngajarin firman, sekarang gua uji loh. Untuk bisa menerima salah satu syarat mendirikan sekolah tinggi itu, saya harus keluarkan aset yang nilainya 13,5 miliar. 2 hari pertama sakit perut saudara. Itu kambuh lagi penyakit lama. Mual-mual, mules-mules. Kenapa? Karena saya pikir itu kan punya saya Tuhan. Kalau saya serahkan kepada yayasan kan bukan aku lagi yang berkuasa. Statusnya turun dari hak milik jadi hak guna. Gimana nanti kalau ada sengketa? Kan aku kehilangan semua. Padahal itu kan air mata, lutut, semuanya Tuhan. 16 tahun itu dikumpulin Tuhan, bukan 2 hari. Tuhan bilang, terserah lo. Pada hari keempat, istri saya bilang, Pak, Tuhan bilang ayat ini, jangan kumpulin harta di bumi. Ya. Kalau kita kumpulin harta di bumi, kamu gak akan bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan ketika itu kami berdua bilang, ayo mah kita pergi ke notaris. Saya dengan istri saya sekarang enak, anakku udah gak ngerepotin. Dan dia udah gak mau deket-deket kami. Makanya yang punya anak masih kecil-kecil, pakai waktu itu. Anak saya bilang sekarang, kamu baru pulang, Bi? Iya Pak, mau kemana? Kelompok belajar. Besok mau kemana? Bikin tugas. Besok mau kemana? Mau nonton Pi sama teman-teman. Buset nih anak yang bayarin gua, lu ketemu sama gua aja susah. Maksud lo? Belum lagi, untung dia belum punya pacar atau saya nggak tahu. Kalau dia udah punya pacar, habis hidup gua. Udah. Paling dia tinggal, Pi mau ngelamar tanggal sekian, pesta kawin sekian Pi, undangan sekian-sekian, satu piringnya sekian Pi. Tapi tinggal siapin aja uangnya ya. Yang mau kawin lu gua yang repot. Anak saya udah semester 4 saudara. Dia kalau ngancem kita gini, Pak, Mah, jangan minta cucu dari aku ya, jangan minta cucu. Anak saya anak tunggal saudara. 6 bulan sebelum dia lulus SMA, saya udah sakit perut dengan istri saya, suka nangis berdua. Gimana kalau anak ini pergi? Karena kita punya yayasan namanya Yayasan Terang Bagi Bangsa-Bangsa. Jadi waktu itu kami punya satu keyakinan yang sangat kuat, sangat yakin bahwa anak saya akan menyelesaikan studi S1-nya di luar negeri. Waktu dia apply untuk ke Nanyang University sama NUS itu saya lupa apa kepanjangannya. Dia diterima. Kenapa? Karena untuk masuk universitas itu kita nggak bisa apply. Dia mesti lihat nilai kita, lihat TOEFL kita, fisika, matematikanya dilihat. Kalau udah memasuki ketentuan minimal dipanggil, dites berkali-kali. Waktu dites yang pertama saya datang, saya lihat yang dites itu siapa. Itu buat saya sakit perut berikutnya. Ternyata itu semua juara olimpiade. Kamu dari mana? Dari Tasik. Kamu pernah prestasi apa? Nggak bagus sih. Kayaknya aku waktu itu gold medal untuk fisika. Yang satunya, aku mah silver untuk matematik. Aku sih kimia, kayaknya bronze. Kamu apa nak? Enggak, Pi, kan kita orang hutan. Iya. Waktu anak saya SMP, dia bilang begini. Kakak ipar saya bilang nih, lu gak kesian sama anak lo? Kan nilainya bisa, pindahin dong ke Bandung. Mau jadi apa lo sekolah di hutan sini? Itu sekolahnya saya. Sekolahnya saya, anak saya. Dia bilang begitu, pindahin anak lo. Itu saya berperkara sama Tuhan. Tuhan saya bilang, dari sekarang sampai hari ini engkau tidak pernah mempermalukan aku. Jangan permalukan hambamu untuk urusan sekolah ini. Itu waktu dia SMP. Tuhan bilang, enggak, aku akan pakai sekolah ini untuk jadi berkat. Anak saya lulusan SMA pertama dari sekolah kami.
Dia lulusan pertama waktu itu 13 orang yang ikut ujian tinggi perguruan tinggi negeri ya. Dari 13 orang, 12 orang tuh masuk perguruan tinggi negeri. 2 di ITB, beberapa di Brawijaya, di Hasanuddin, di ITS. Saya juga kaget. Sampai mereka juga bilang, hah? Lu dari Papua, anak-anak lu bisa masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur tes. Dia bilang, buset dah. Kenapa ini saya sampaikan kepada saudara? Karena Tuhan bisa mengatur hidup saudara dalam cara-cara yang saudara tidak pahami dan saudara tidak mengerti. Dan dia gak pernah mempermalukan kita. Waktu kita pertaruhkan iman kita kepada seluruh kebenaran yang dia sampaikan. Waktu itu dia gagal masuk Nanyang. Gagal, nilainya kurang. Saya pikir, Tuhan, dusta apa lagi ini? Bukankah engkau yang berfirman? Bukankah engkau yang ngasih ayat? Bukankah engkau yang meyakinkan? Saya punya tim pendoa syafaat untuk anak saya, saudara. Boleh ditiru kalau mau. Ya. Wah, mereka berdoa, kamu harus jadi wakil kita untuk duduk di bangsa-bangsa. Kamu harus pinter bahasa Inggris. Sekolahmu harus bagus. Supaya waktu kamu nanti jadi pemimpin di Papua, mereka gak akan pandang sebelah mata. Bicaranya tentang kesombongan kan. Tuhan bilang, kagak gue masukin, mau apa lo? Sakit saudara. Tapi untuk membuktikan bahwa Tuhan benar, anak saya diterima di salah satu perguruan tinggi swasta. Masternya itu kalau gak salah peringkat 2 di dunia. Waktu dia wawancara dengan profesornya, dia bilang, anak ini saya berikan beasiswa 85%. Tahun pertama di Singapura, tahun kedua di Dubai, tahun terakhir di Sydney. Saya pikir ya udahlah Tuhan, enggak keterima di Nanyang juga enggak apa-apa. Tapi Tuhan genapin janjinya. Saya udah kayak Yunus saudara ya, dikasih pohon jarak, adem hati saya. Paling enggak gue enggak malu gitu kan. Dalam nama Yesus Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Kadang-kadang kalau saudara ngomong begitu tapi Tuhan enggak konfirmasi, engkau sedang mempermalukan dirimu sendiri. Saya udah bayar visa studentnya saudara. Dan kami jalan-jalan waktu itu karena nunggu pengumuman UMPTN. Anak, kenapa ini ada suara heboh, gila, edan, gak mungkin dia. Kenapa sih kamu Bi? Lihat Pak, aku diterima di teknik industri ITB. Saudara pasti, biasa aja sih. Nah, saya ceritain kenapa dia bilang gila. Waktu itu anak saya bilang sama anak saya begini, nak, kamu kan cuma anak papa sendirian, kan? Siapa nanti yang nerusin ini? Gak mungkin orang lain, dengan kamu. Makanya kamu perlu belajar ilmu manajemen aja. Ngapain belajar teknik? Tapi sebagai anak yang baik dia gak bilang iya, dia manggut. Itu makanya dia daftar di di ITB yang manajemen. Habis itu dia bimbingan tesnya IPS. Nangkep sekarang? Bimbingan tesnya IPS, belajarnya IPS, diterimanya teknik industri. Tuhan bilang, kayaknya baru elu deh yang kayak gitu kejadiannya. Habis itu waktu dia ngisi kena iler ininya. Kertas jawabannya, yang bisa dia nggak sempat mindahin. Nggak sempat dipindahin yang jawabannya bisa. Jadi waktu saya tanya, dia menggeram. Wah, saya susah mengartikan apakah bisa, apakah nggak bisa, apakah bete nih anak. Yang dibilang, terakhir dia cerita, aku basah mah kertas jawabannya. Yang aku bisa nggak sempat dipindahin, aku cuma bisa berapa jawaban. Udah kami simpan dalam hati, kagal dah lo. Ya emang kan, udah IPS, tapi begitu pengumuman. Weh, dimenang, ini baru mujizat, ada anak IPS bisa masuk IPA. Gak usah tepuk tangan lah, gak apa-apa. Saya melihat saudara tidak mendukung saya. Anak IPS bisa masuk teknik industri, buat saudara itu aneh apa ajaib? Ajaib kan saudara. Tapi satu hal yang saya pelajari, ya, saya udah jadi hamba Tuhan lama. Sering dengar Tuhan berfirman, sering dengar dan saya jarang salah. Tetapi ketika Tuhan sedang menguji hati saya, lihat kan, Tuhan cuma kasih bonus dia diterima di salah satu sekolah di luar negeri. Tapi Tuhan mau dia masuk ITB dan Fakultas Teknik.
Saya tanya, gimana kamu di Fakultas Teknik? Seneng banget, Pak. Hah? Jadi selama ini kamu mau masuk Fakultas Manajemen itu cuma buat nyenengin Papa? Iya. Untung kalau enggak aku bisa tertuduh seumur hidup. Untung Tuhan gagalin rencana jahat itu. Dan Tuhan pakai rencananya yang asli. Dan hari ini dia bilang nilainya bagus. Ya. Di semester 1 3,7, 3,8 nilainya. Berarti dia memang menikmati jurusan itu. Yang tadinya saya mau jerumusin masuk ke IPS. Itulah Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Sebelum saya tutup, saudaraku, saya mau sampaikan hal yang penting kepada Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, ketika Tuhan menebus saudara, Tuhan punya rencana atas setiap saudara. Ya, kadang-kadang enggak sama. Itu sebabnya kita enggak harus sama. Ini yang saya mau saudara tangkap malam hari ini karena ini inti pesan yang mau saya sampaikan. Di dalam diri saudara sebagai umat tebusan ada rencana Tuhan yang sudah diinstal di situ. Dan rencana itu untuk diselesaikan. Saya mau kasih tahu, waktu tidak pernah mengubah seseorang. Kalau selama ini saudara habiskan waktu saudara tanpa menyelesaikan rencana Tuhan itu, saudara akan mati di dalam kegagalan dan itu yang iblis mau. Tapi yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya adalah yang pertama, saudara harus sadar sudah diinstal oleh Tuhan rencananya yang mulia dan ajaib di dalam hidupmu. Dan hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan kau punya pilihan untuk mau menyelesaikannya. Atau punya fokus yang salah terhadap harta yang dijanjikan dunia ini. Sehingga sebagian besar orang Israel mati di padang gurun setelah berputar-putar 38 tahun. Karena mereka gagal untuk mengerti rencana Tuhan. Dan kalau engkau mau masuk ke dalam rencana itu, kau mesti ambil satu tindakan. Namanya apa? Keputusan. Pemain musik mungkin boleh naik ke atas panggung karena kita akan mengakhiri firman Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah saudara buat keputusan di dalam hidup saudara. Keputusan saudara itu bisa, Tuhan, aku gak setuju dengan rencanamu dan aku gak mau. Atau keputusan yang kedua, saudara boleh berkata, Tuhan, sampai hari ini aku belum mengerti rencanamu di dalam hidupku. Tapi malam hari ini aku mau ambil keputusan untuk setuju dengan apapun yang kau rancangkan atas hidupku. Dan aku mau menyelesaikan apa yang menjadi rencana. Amin. Kalau saudara mengerti